terangsang biasanya, atau lagi horny, atau lagi pengen, atau lagi gimana, biasanya tuh dia tuh clingy. Jadi clingy itu dia tuh dempet mulu biasanya sama cowoknya tuh gitu-gitu kayak gitu. Bener nggak sih? Halo, assalamualaikum, balik lagi sama kita di sini. Jangan lupa kalian subscribe dulu channel kita Couple Life ID ya. Yang sudah subscribe, terima kasih, hatur nuhun, thank you, kamsahamnida. Sekarang kita mau ngomongin tentang horny. belum juga ngomong. Oh, semangat. Sorry. 7 tanda perempuan saat horny. Iya kan? Iya. Oke. Saat birahi tinggi. Nah, jadi kan biasanya tuh kalau misalnya si perempuan terangsang itu kadang-kadang perempuannya nggak nyadar gitu. Masa? Atau nggak laki-lakinya nggak sadar gitu. Ini ya, perempuan tuh sebenarnya lagi terangsang sama gua apa enggak gitu. Ngasih Jadi di sini kode. kita kasih tahu nih tanda-tanda si perempuan kalau lagi horny, oke? Yang pertama itu detak jantungnya jadi cepet. Jadi tau lah kalau misalnya lagi itu kan pasti cepet ya. Karena si detak jantung itu semakin dia kencang berarti dia makin naik ya. Iya makin naik maksudnya. kamu juga Iya kan nggak tahu. Iya, maksudnya Kan ini kan buat cewek. Iya buat cewek. Jadi kalau misalnya Ke cowok. Oh, iya, Iya nggak tahu dong. Nah, udah ya, pokoknya intinya si detak jantung itu jadi meningkat cepat gitu. Yang kedua, nafasnya jadi berat. Kenapa nafasnya jadi berat? Karena si jantung dia itu memompanya cepat. Jadi si nafasnya juga jadi terengah-engah. Betul? Betul. Iya kan? Ini kalau yang napasnya berat pas lagi momennya banget. Ya, pas lagi momennya banget. Kalau pasti 20 menit sebelum momen mah mungkin ada yang lagi ngaso, ada yang lagi ngasih makan bebek ya. Belum, itu. Yang ketiga nih, kita cepet aja ya. Ya. Yang ketiga, Cepet lah. adanya peningkatan suhu tubuh. Nah, ini Pasti perempuan ngerasa kalau Ini. misalnya dia lagi horny atau lagi terangsang itu pasti bawaannya tuh gerah gitu. betul. Berarti sama kayak gini kan, kamu kalau lagi masak juga, aduh badan kok gerah-gerah banget sih, panas. Mungkin kamu ngelihat Apa? Terok. daun bawang gitu. Itu beda Jadi, lagi. wow gitu. Oh, bukan. Kalau itu emang ada api gitu. Oh, itu mah loh, kompor yang- ya. Kompor, Itu itu mah mah kompor efek ya. dari kompor, bukan efek dari itu. Ya mangap. Karena kan peningkatan si suhu tubuh itu sebenarnya berpengaruh dari si aliran darah. Karena aliran darah, Oh, jadi ngebut. pompa jantung, jadi kan dia jadi berpacu terus jadi bikin Jadi buat dianya kalian nih kalau memang haregang. pasangan kalian tiba-tiba hareeng, nah itu bukan sakit. Oh bukan. Beda. Ya kan gini nih, lagi dekat misalnya kan, ya kan tahu mana yang sakit mana yang bukan. gerahnya beda. Tiba-tiba iya gitu kan yang dirasain cewek. Ini kan yang versi cowoknya harus tahu juga. Makanya pada saat kira-kira ada anget dikit, itu berarti dia lagi mau Kalau anget suhu tubuhnya agak meningkat sedikit. gitu ya. anget-anget kuku naga gitu lah. Oke, yang keempat lanjut ya. Jadi tuh kalau misalnya tadi tuh berlanjut detak jantung udah cepet, terus juga nafas udah mulai rada cepet juga gitu si nafasnya agak berat. Terus juga tadi si suhu tubuhnya udah mulai naik. Biasanya itu area sensitif Miss V ya, itu mulai ada basah. Tapi itu cuma perempuan sebenarnya yang bisa merasakan ya. Oh jadi yang keempat itu adalah Miss V-nya becek. Becek. Becek John. Woo. Jadi itu karena apa? Jadi bagian ini tuh sebetulnya si perempuan itu cuma bisa yang dirasain tuh cuma bisa perempuan sebenarnya yang ngerasain si basah ini. Ya Jadi, pokoknya gini lah. Kalau itu kan khusus buat perempuan. ya. Kalau laki-laki kan susah. Ya masa harus coba lihat bu, belum mah masih kering ya kan nggak bisa. Iya. Ya benar-benar. Iya kan. Terus yang kelima nih ya. Yang Nah kelima. ini bisa dilihat, dijilat, dicelup, diputer bebas. Silakan. Karena aliran darahnya itu tadi ya mengalir dengan begitu cepatnya nih, detak jantung udah mulai cepat, jadi payudara bagian perempuan biasanya lebih mengencang. Kalau laki-laki kan mengencangnya di area itu ya, Ya. Mr. P ya. Ya. Kalau perempuan itu biasanya Kalau saya Mr. J. apa? John soalnya namanya. Kalau P kan mungkin Patrick, kan beda-beda. Kalau saya John.
Mr. J. Nah, kalau ini tuh kalau area perempuan itu biasanya si area dada itu semakin mengencang gitu biasanya ya. Jadi karena urat saraf-saraf di bagian payudara tuh dia bekerja semua jadi kenceng gitu. Jadi Nah, hubungan antara otot payudara Iya. dengan tingkat kehornian berarti berpengaruh ya. Berpengaruh. Makin horny makin kenceng. iya. Nah, nggak usah pakai obat, tuh bikin horny terus istrinya. Gila. Kenceng dah. Gimana? Ya kan? Ya bukan kayak gitu juga. Oh, bukan, ya. Ntar bahaya juga kalau tiap hari kayak gitu gimana? Emang laki-lakinya sanggup kuat? Ayo. Oh ya nggak tahu. Iya. Kalau saya sih 2 hari sekali lah. Kalau saya sih tiap hari lah. Nah, ya lanjut nomor 6. Oke, nomor 6. Jadi karena tadi si area payudara sudah mulai mengencang. Nah, yang ini biasanya setelah payudara mengencang itu akan menegang di area paling sensitif, yaitu puting. Betul nggak? Betul Iya kan? kan? Iya betul pasti dong. Betul kan? Saya sudah buktikan betul. Iya. Iya betul. Jadi kalau misalnya Saya sudah buktikan itu betul. Itu itu ya benar sih, area puting biasanya. Jadi yang misalnya perempuan pasti udah ngerasa lah kalau jangankan horny ya, kadang-kadang itu tuh berpengaruh dari hormon juga. Jadi Iya. kayak misalnya lagi menstruasi juga biasanya agak Iya. kencang gitu, dan payudara juga mulai kencang gitu. betul. Nah, yang terakhir nih ya, kalau perempuan lagi terangsang biasanya, atau lagi horny, atau lagi pengen, atau lagi gimana, biasanya tuh dia tuh clingy. Jadi clingy itu dia tuh dempet mulu biasanya sama cowoknya tuh, gitu-gitu, kayak gitu. Bener nggak sih? Enggak ya? Bener. Iya, bener. Biasanya si perempuan itu lebih So far bener. Lebih pengen Pokoknya antara dempet-dempetan. horny sama punya kemauan. Udah 2 itu aja yang bikin nempel. beda tipis. Iya beda tipis. Pokoknya mendekati awal bulan pasti mendekat. Clingy gitu. Ya, apa aja pokoknya mah. Nah itu. Clingy. Oh. Tapi kalau udah tengah-tengah mungkin berarti masuk dia lagi horny. Kalau awal bulan jangan dulu GR bapak-bapak. Seperti biasa transferan telat. Pasti mendekat. Kalau udah ya normal lagi. Enggak gitu. Ya mungkin di situ juga ini sama. ini semua. umumnya. Iya. Kalau kamu mah kan tiap hari juga pengen deketan melulu. Aduh anjing. Biasanya kalau perempuan itu lebih malu untuk mengungkapkan kalau dia itu lagi horny, beda sama laki-laki, ya kan? Jadi Iya. ini tuh aku kasih tahu buat Ini tuh para cowok. tanda-tanda. Jadi tandanya tuh ini gitu loh. Kalau misalnya cewek kalian ada tandanya yang di sini, berarti cewek kalian lagi istri, maksudnya istri kalian ada tanda yang 7 tadi, berarti itu tandanya dia tuh lagi pengen gitu ya, lagi birahi tinggi. Jadi jangan dicuekin, harus dilayanin, oke? Nah, jadi ini tuh tanda-tanda yang bisa dilihat atau diobservasi sama istri sendiri. Jangan melakukan observasi di kecamatan. Repot dong, semua harus itu Neng keras nggak? Neng becek nggak? Wah, ya kerusuhan. Jangan, no. Jangan diikuti. Satpol PP bertindak nanti, jangan. Jangan, itu mah nggak boleh. Pokoknya ini mah khusus buat suami istri ya. Jadi buat suami, mohon pengertiannya untuk hal-hal seperti ini, agak sensitif sedikit untuk hal yang kayak gini, karena kadang perempuan nggak mau bilang, Iya, bilang betul. dia aku lagi horny, yuk, nggak mau. Iya. Perempuan itu lebih ke gengsi untuk mengatakan ketika dia lagi horny gitu. Nah, ini selanjutnya ya, video selanjutnya itu nanti kita bakal bahas. Ini kan kita bahas soal si tanda-tanda si ceweknya horny. Nah, nextnya kita akan bahas ciri-ciri perempuan itu nafsuan apa enggak. Oh, iya. Iya. Saya sudah Emang riset. Ada tandanya? Hah? Ada tandanya? Banyak, tapi ntar kita bahas sedikit aja. Oke. Oke? Buat teman-teman semua, semoga hari ini obrolan kita bermanfaat ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang belum nonton video-video sebelumnya, jangan lupa nonton video-video kita yang sebelumnya juga ya. Nah, sekarang kalian jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe tentunya ya di channel ini. Oke, terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum. Jadi Jadi